Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anggun Aulia Agustina. Aku mahasiswi Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini aku akan mendongeng dongeng yang aku buat sendiri yang berjudul Aksara. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Alkisah, ada sebuah kerajaan yang terkenal dengan kebaikan hatinya. Saking baik hatinya, kerajaan tersebut dijuluki Kerajaan Solahati. Solahati dalam bahasa Sasak artinya baik hati. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Turama dan Ratu Agina. Raja Turama terkenal dengan sifat arif bijaksana, sedangkan Ratu Agina terkenal dengan sifatnya yang penyayang. Mereka mempunyai anak yang mereka beri nama Aksara. Aksara adalah anak yang suka bikin onar. Nah, singkat cerita, ketika Aksara sedang bermain-main, ada orang tua yang datang kepadanya. Ia pun berkata, "Nak, saya dari desa Ingol. Saya kesini mau bertemu Paduka Raja. Apakah kau bisa menunjukkan jalannya?" Aksara yang mengetahui Pak Tua itu dari desa Ingol lantas memikirkan ide usilnya. Ia pun berkata, "Baik, akan kutunjukkan. Tetapi kau harus menjawab satu pertanyaanku." Orang tua itu pun bingung, lalu berkata, "Pertanyaan? Pertanyaan apa?" Aksara pun menjawab, "Jika aku memberimu 10 apel, lalu setelahnya aku berikan 15 apel, berapa apelmu?" Orang tua yang mendengar itu lantas diam dan berpikir, 1 karung? Aksara yang mendengar jawaban dari Pak Tua itu lantas tertawa terbahak-bahak. Ternyata benar kata orang-orang, desa Ingol itu memang terdapat orang-orang yang bodoh. Pak Tua yang mendengar itu lantas murka. Ia merasa dihina. Lalu ia pun berkata, "Hei nak, beraninya kau menghinaku dan desaku. Kau tidak akan menemukan kebahagiaan." Aksara yang mendengar itu lantas murka juga. Ia pun berkata, "Hei Pak Tua, kau tidak tahu siapa yang kau lawan ini?" Pertengkaran mereka didengar oleh Raja dan Ratu. Raja dan Ratu menghampiri mereka dan bertanya ada apa. Pak Tua itu pun menjawab, "Saya dari desa Ingol. Saya kesini ingin bertemu Paduka Raja, meminta bantuan agar desa kami tidak bodoh-bodoh lagi. Tapi orang ini malah menghinaku." Raja dan Ratu yang mendengar itu sangat terkejut. Ratu pun meminta maaf kepada Pak Tua itu. Tapi Pak Tua itu tidak memperdulikannya. Ia lantas pergi meninggalkan kerajaan. Singkat cerita, sampailah Aksara di desa Ingol. Seperti dugaannya, warga-warga desa di sana tidak menerima baik kedatangannya. Karena ceritanya yang menghina Pak Tua itu sudah menyebar ke seluruh warga desa Ingol. Lalu Aksara pun hanya bisa diam. Dia dilemparkan batu, dia dikucilkan, dia direndahkan. Tapi ia tetap sabar karena ia belajar dari kesalahannya. Ini memang salahnya, jadi sepatutnya ia mendapatkan perlakuan seperti itu, katanya dalam hati. Lalu selang beberapa lama,
Aksara bertemu Inggit. Lalu Inggit dijadikan sebagai media perantara Aksara untuk memberikan ilmu kepada desa Ingon. Tetapi suatu hari Inggit ketahuan berdekatan dengan Aksara, sehingga membuat orang-orang di desa itu sangat tidak suka dengan Inggit. Aksara pun kebingungan. Lalu bagaimana caranya ia meyakinkan, ia memberikan ilmu-ilmunya lagi kepada warga desa Ingon. Sampai akhirnya ia pun pergi menuju Gunung Murmas. Di sana ia meminta petunjuk. Ia tidak berhenti-hentinya berzikir, sholawat, sholat. Sampai pada suatu hari Inggit bermimpi. Ia bermimpi didatangi oleh Aksara. Di sana Aksara berkata, "Aku sudah menyerahkan hidupku agar orang-orang tidak merasakan yang namanya kebodohan. Aku akan memberimu ilmu. Jadi manfaatkanlah ilmu itu untuk nantinya kau akan mengajarkan kepada seluruh dunia." Seketika cahaya yang terang sekali masuk ke penglihatan Inggit. Itu membuatnya terbangun. Ketika terbangun, ia langsung mencari sebuah cetakan seperti batu untuk ia menuliskan sesuatu. Ia mencoret-coret batu itu dengan menggunakan batu api. Seketika ia mengerti arti coretan-coretan itu. Lalu ia berpikir, ternyata inilah yang dimaksud Aksara kepadaku. Inggit pun menamai tulisan itu dengan nama Aksara. Sampai saat ini Inggit pergi keliling dunia untuk mengajarkan Aksara kepada orang-orang. Tamat. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Bagus bukan? Jadi, pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, kita harus hati-hati dalam berbicara, terutama kepada orang tua. Jangan biarkan orang tua sakit dengan perkataan kita. Nah, tetapi ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani bertanggung jawab atas kesalahan itu, seperti Aksara. Jadi, terima kasih telah menyaksikan. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.